kita lanjutkan pada maksud dan tujuan Permen Desa ini. Yang pertama, bagi desa itu sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan mitigasi dampak inflasi. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini menjadi acuan dalam memonitor pelaksanaan pengendalian inflasi di desa. Dan yang ketiga, bagi pihak lainnya termasuk bagi teman-teman pendamping desa, itu adalah sebagai acuan untuk melakukan pendampingan terhadap desa dalam upaya pengendalian inflasi. Nah, tujuannya yang terakhir ini yang penting, menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi di desa. Kenapa peran aktif masyarakat menurut saya menjadi hal yang terpenting? Karena tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah desa tidak bisa melakukan apa-apa. Karena terjadinya kenaikan harga barang itu tergantung pada supply and demand, tergantung pada permintaan dan penawaran barang, tergantung pada pembeli dan penjual barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh warga masyarakat desa. Jadi peran aktif dari para toko kelontong, para toko sembako, para pelaku usaha transportasi, para petani, pengelola lumbung desa, dan seluruh konsumen masyarakat desa, konsumen bagi kebutuhan pokok ini. Kalau semuanya berpartisipasi aktif, sama-sama bergerak, sama-sama bergotong royong untuk mengendalikan inflasi, apalagi levelnya, skupnya desa, yang saling antar tetangga bisa saling kenal, maka pengendalian inflasi bukan suatu hal yang mustahil di desa. Kemudian kegiatan pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa. Nah, Kepmen 92 ini memberikan pilihan-pilihan program atau kegiatan yang tentunya nanti program dan kegiatan ini bisa disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan desa. Misalnya tadi sudah panjang lebar dibahas oleh Pak Kabadan bahwa penting kiranya untuk adanya data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan. Ketika diketahui harga pangan dan diketahui hasil produksi pangan di desa, maka bisa diperkirakan ketersediaan pangan di internal desa ini mampu mencukupi kebutuhan internal desa enggak? Kalaupun tidak mampu, butuh berapa banyak lagi untuk membeli dari luar desa. Nah, ketika pun desa mencukupi, kemudian bagaimana sistem penyimpanannya? Apakah dikelola di keluarga ataukah dikelola secara bersama-sama di BUM desa maupun di level desa? Maka data dan informasi menjadi penting. Yang kedua, produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kabadan sebagai ekonomi sirkuler. Kalau Pak Kabadan tadi memaknai ekonomi sirkuler dari produksi, kemudian residunya diproduksi lagi pada produk yang lain. Ekonomi sirkuler juga berarti produksi internal dikonsumsi oleh internal juga. Jadi produk dari dalam desa itu dijual di dalam desa. Jika ada lebihnya, dijual ke desa terdekat, sehingga kebutuhan konsumsi pangan dari desa terdekat itu juga bisa dipenuhi dari desa sekitar. Dengan demikian kebutuhan tambahan atau biaya untuk transportasi dapat diminimalisir, sehingga harga pangan juga, kenaikan harga pangan juga bisa ditekan. Kemudian pengelolaan ketersediaan komoditas di desa, terutama pangan, dalam artian bisa dalam makna lumbung pangan
ataupun lumbung komunal, kemudian ada juga bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan, bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BUMDesa. Jadi dimungkinkan untuk menekan harga pangan di desa bagi pengelola usaha angkutan, BUMDes pengelola usaha angkutan mendapatkan bantuan agar angkutan pangannya tidak membengkak dan harga pangan bisa ditekan. Kemudian perdagangan online secara terbatas di dalam desa atau kerjasama antar desa. Tentu kegiatan-kegiatan ini sifatnya bukan fix harus 8 ini atau harus ambil dari 8. Di luar 8 pilihan program atau kegiatan ini masih bisa ditambahkan, masih bisa dikurangi sesuai dengan kondisi desa, sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan kebutuhan desa, senyampang berhubungan dengan upaya untuk menekan harga, terutama harga kebutuhan pokok. Jadi apapun kegiatannya, apapun programnya, apapun upayanya, selagi itu bisa menekan kebutuhan pokok dan selagi itu ada dalam kewenangan desa, maka diperbolehkan. Dan Kepmen ini bisa menjadi landasan. Lanjut, kemudian kegiatan-kegiatan pada mitigasi dampak inflasi di tingkat desa. Ini sudah kegiatan yang biasa kita lakukan di desa. Dari awal adanya dana desa, diupayakan, ditekankan, difokuskan dan diprioritaskan agar PKTD, segala aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diutamakan dengan pola padat karya tunai desa. Kenapa? Dengan pola padat karya tunai desa, karena warga masyarakat akan mendapatkan pendapatan tambahan. Dan diupayakan harus diberikan padat karya tunai desa ini diberikan kepada warga yang membutuhkan. Tadi di awal keberpihakan pemerintah dalam penanganan inflasi ini terutama pada warga miskin dan warga miskin ekstrim. Maka PKTD baiknya disalurkan kepada anggota keluarga yang keluarganya itu terkategorisasikan sebagai keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sehingga daya beli warga miskin itu tidak melemah. Kemudian bantuan langsung tunai dana desa. Ini juga ada nantinya dalam Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dan juga ada dalam Kepmen Penanganan Inflasi ini bahwa BLT dana desa pada tahun ini dan pada tahun 2023 nantinya diarahkan untuk mitigasi dampak inflasi dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUMDesa Bersama LKD atau BUMDesa Bersama hasil pembentukan atau transformasi dari ex-PNPM Mandiri Perdesaan. Kita tahu bahwa BUMDesa Bersama LKD ini bergerak pada usaha penyaluran dana bergulir, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh masyarakat dan diutamakan masyarakat miskin. Jadi harapannya nanti teman-teman desa bisa mengkonsolidasikan, bisa berkoordinasi juga kepada BUMDesa Bersama LKD untuk mengupayakan agar penyaluran dana bergulir masyarakat bisa tepat sasaran pada warga miskin dan pada warga miskin ekstrim untuk mendanai usaha ekonomi produktif mereka. Kemudian yang keempat, penggunaan dana desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal. Ini penting agar dana desa APBDes itu dibelanjakan oleh desa sendiri, oleh
desa dengan menggunakan mendayagunakan sumber daya lokal. Jadi bahannya dari warga lokal, tenaga kerjanya dari warga desa sendiri, sehingga ada uang yang berputar di desa, pendapatan warga lokal meningkat, sumber daya lokal, produk-produk desa juga terbeli. Dengan demikian pendapatan meningkat dan kemudian daya beli juga menguat. Teman-teman sekalian, sahabat desa, selanjutnya yang tidak kalah penting dari kebijakan pengendalian inflasi dan terkait erat dengan pengendalian inflasi adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dalam kebijakan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi maupun dari lumbung pangan desa. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pangan dalam artian terjangkau harganya dan juga terjangkau akses terhadap pangan. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi pangan yang beragam. Poin tujuan pedoman ketahanan pangan di desa, poin ke-1 dan ke-2 ini sangat berkaitan erat dengan pengendalian inflasi tadi. Karena keberadaan hasil produksi internal dan keberadaan simpanan pangan di lumbung desa itu akan meningkatkan ketersediaan. Kita lanjutkan. Sebenarnya dalam ketahanan pangan di desa ini, lanjut slide-nya. Di ketahanan pangan di desa ini terbagi menjadi 3 komponen utama. Upaya yang bisa dilakukan terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Yang kedua, untuk memperluas keterjangkauan atau akses terhadap pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Intinya cuma 3 ini. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan, maka harus dilakukan upaya-upaya peningkatan hasil produksi dari internal desa. Dengan berbagai komoditas pangan. Yang kedua, pendayagunaan lumbung pangan desa. Jadi tidak hanya produksinya, tapi juga pengelolaan penyimpanan untuk beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan. Yang ketiga, penyediaan data dan informasi pangan. Jadi sebelum Kepmen tentang pengendalian inflasi diterbitkan, Kepmen Ketahanan Pangan juga sudah memention bahwa penyediaan data dan informasi terkait kebutuhan pangan ini juga penting itu tadi. Karena untuk melihat proyeksi kebutuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan dengan kapasitas produksi internal. Jika kapasitas produksi internal bisa dilakukan, maka disimpan, dikelola di internal desa. Jikapun kurang, dari mana belinya? Dari desa tetangga yang mana? Gitu. Ketika diupayakan semua desa punya data, maka akan sangat mudah antar desa berbagi data, kemudian mencari atau membeli komoditas pangan dari desa terdekat yang mengalami surplus produk pangan. Dengan begitu harganya juga akan terkendali, kemudian ketersediaan atau aksesnya juga akan bagus. Kemudian dalam ketahanan pangan ini ada aspek yang harus diupayakan, yaitu keterjangkauan pangan. Bagaimana upaya melancarkan distribusi dan pemasaran pangan di desa, dan bagaimana memberikan bantuan pangan gitu kepada warga yang memang benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar miskin, ekstrim, tidak bekerja, kemudian sakit, kronis menaun, tidak punya anggota keluarga, itu bisa diberikan
bantuan pangan. Aspek-aspeknya baik program maupun kegiatannya bisa teman-teman baca sendiri baik di Kepmen 82 maupun Kepmen tentang ketahanan baik di Kepmen Ketahanan Pangan maupun di Kepmen tentang pengendalian inflasi serta Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa yang sebentar lagi akan diluncurkan atau ditetapkan.